Pertobatan, hanya debulah aku. Renungan diinspirasi dari Injil Matius bab 9 ayat 14 sampai 15. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Namun akan datang harinya mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Mengapa orang-orang Farisi berpuasa, sedangkan murid-murid Yesus tidak berpuasa? Itulah pertanyaan murid-murid Yohanes Pembaptis ketika datang kepada Yesus. Lalu Yesus menjawab dengan perumpamaan mempelai laki-laki. Katanya, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Namun akan datang harinya mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Dalam perumpamaan ini diartikan bahwasannya mempelai laki-laki itu adalah Yesus sendiri. Maka kehadiran Yesus adalah sukacita bagi murid-muridnya. Ketika Yesus diambil dari mereka, disiksa dan wafat, murid-muridnya pun berduka cita. Saat itulah mereka berpuasa. Puasa ini berakhir ketika mereka berjumpa kembali dengan Yesus yang bangkit karena ada sukacita. Pada masa kini, pengikut Kristus terutama Katolik berpuasa dan berpantang pada masa Prapaskah, masa pertobatan, adalah agar kita yang bak butiran debu ini kembali kepada Allah dengan segenap hati yang tulus dan melakukan pertobatan. Bukan hanya melakukan puasa, tidak makan dan berpantang makanan, atau perbuatan tertentu saja, tetapi juga puasa hati untuk pengendalian diri agar dapat menjaga sikap, yaitu perkataan maupun perbuatan, sehingga relasi dengan Allah dan sesama menjadi baik. Kepada jemaatnya di Korintus, Paulus menyatakan bahwa masa puasa adalah masa di mana kita menerima kasih karunia Allah. Paulus telah mengalami pertobatan dan bertransformasi dari kehidupan lamanya sebelum mengenal Kristus dan menjalani kehidupan baru setelah mengenal Kristus. Melalui pengalaman imannya yang begitu luar biasa. Berawal sebagai seorang Farisi yang membenci murid-murid Yesus, hingga pengalaman Paulus bertemu dengan Yesus dalam perjalanannya ke Damsyik. Paulus mengalami kebutaan selama 3 hari karena tak kuat melihat cahaya Yesus yang sangat terang. Setelah bertemu dengan Ananias, Paulus bertobat dan matanya disembuhkan sehingga ia melihat kembali. Paulus dibaptis oleh Ananias, dipenuhi oleh Roh Kudus, dan kemudian ia mendedikasikan seluruh hidupnya hanya untuk Kristus hingga akhir hayatnya. Dalam masa Prapaskah ini, marilah kita memeriksa kehidupan rohani kita. Apakah kita sudah berelasi dengan baik dengan Allah dan sesama kita? Bapa yang Maha Rahim, jauhkanlah kami dari kesesatan dosa
dan bimbinglah kami untuk selalu berada di jalan-Mu, agar kami dapat memperbarui hidup kami dari kehidupan lama menjadi kehidupan baru. Mampukan kami untuk menjadi pribadi yang lebih baik dalam perbuatan dan iman kami, sehingga dalam masa puasa dan pantang ini, Engkau juga membuka hati kami agar semakin peka kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan dan menjadi penyalur berkat bagi sesama kami. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.